Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahra siyama lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul nabiyul karim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat isya dan tarawih yang insyaallah sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dalam pergeseran masa dan pertukaran waktu, tidak terasa malam ini kita sudah berada di malam yang ke-12 Ramadan. Artinya 11 Ramadan alhamdulillah telah kita lalui, tentu dengan harapan mudah-mudahan semua aktivitas amalia Ramadan yang sudah kita laksanakan selama 11 hari dan 12 malam dengan malam ini Allah Subhanahu wa taala terima, lalu kemudian membalas dengan pahala yang berlipat ganda insyaallah. Kemudian kita berdoa mudah-mudahan sisa Ramadan yang tentu masih jauh lebih panjang kita hadapi hari-hari sesudah hari ini, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa kita selesaikan sampai akhir. Sekalipun Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada yang bisa menggaransi bahwa di malam hari ini kita berada di malam yang ke-12 Ramadan dan kita bisa tiba di hari yang ke-12 besok. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan dengan maksimal malam ini, oleh karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bersama dengan Ramadan. Jangan sampai malam ini adalah malam terakhir bagi kita membersamai Ramadan. Saya teringat Bapak Ibu, ketika Abu Bakar As-Siddiq ditanya oleh Rasulullah. Abu Bakar itu mertuanya Rasulullah. Nabi lebih tua umurnya dari Abu Bakar, kira-kira kurang lebih 4 tahun selisihnya. Artinya menantu lebih tua umurnya dari mertua. Lalu suatu ketika Nabi tanya Abu Bakar, dia katakan, wahai Abu Bakar, bagaimana engkau menyikapi perjalanan hidup manusia di dunia ini, kaitannya dengan persoalan ajal? Abu Bakar jawab luar biasa jemaah. Dia katakan, ya Rasulullah, kalau saya berada di malam hari, saya tidak pernah bermimpi apakah Allah mengizinkan saya untuk tiba di siang hari.
Dan kalau saya berada di siang hari ya Rasulullah, saya tidak pernah bermimpi apakah Allah mengizinkan saya tiba di malam hari. Oleh karena ajal, kata Abu Bakar, ada di antara dua lintasan waktu, yaitu antara siang dan malam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita berada di malam hari, manfaatkan dengan maksimal waktu itu untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai kita tidak bisa tiba di siang hari. Dan kalau kita berada di siang hari, mari kita manfaatkan waktu di siang hari itu dengan baik. Jangan sampai kita tidak bisa tiba di malam hari. Itu satu. Yang kedua, selama napas masih kita bisa hembuskan, tarik dan menghembuskan keluar, manfaatkan tarikan napas itu dengan baik untuk melakukan kebaikan. Juga Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu, ditanya oleh Rasulullah. Ali itu menantunya Nabi. Ini menarik, mertua ditanya, menantu juga ditanya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, dia katakan, wahai Ali, kalau kau, bagaimana engkau menyikapi perjalanan hidup manusia? Ali jawab, dahsyat luar biasa Bapak Ibu. Ali katakan, ya Rasul, kalau saya tarik napasku, maka saya tidak pernah bermimpi apakah Allah mengizinkan saya untuk menghembuskan kembali keluar. Dan kalau saya hembuskan napasku keluar ya Rasulullah, saya tidak pernah bermimpi apakah Allah mengizinkan untuk saya tarik kembali. Kenapa? Karena ajal, kata Ali, ada di antara dua sisi tarikan dan hembusan napas. Coba Bapak Ibu, kalau kita hembuskan napas tak keluar, nah tidak mau ditarik kembali, kira-kira masih hidup? Atau ditarik napas tak masuk lalu tidak mau lagi dihembuskan keluar, disitulah ajal, kata Ali. Ada di antara dua sisi tarikan dan hembusan napas. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting kita jadikan tradisi positif. Setiap kita dengar namanya Rasulullah, mari jangan kita lupa bersalawat kepada beliau. Minimal kita kirimkan salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa ini penting? Jemaah Aisyah yang dimuliakan Allah, kita tahu, sering kita dengar bahwa salah satu yang didoakan oleh malaikat Jibril, dan Rasulullah mengaminkan doanya malaikat Jibril, adalah celaka umatmu Muhammad yang mendengar namamu disebutkan, lalu kemudian ia tidak menyampaikan salawat kepadamu. Lalu Nabi mengatakan amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, penting jadikan salawat sebagai pembahasa bibir dan penghias lisan bagi kita, supaya pada akhirnya nanti kelak di hari kemudian kita bisa mendapatkan syafaatnya beliau. Jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah, malam ini saya hanya ingin menyampaikan nasihat Nabi kepada Abu Sar Al-Ghifari. Abu Sar ini salah seorang sahabatnya Nabi yang jikalau kita lihat profil kehidupannya, orangnya ahli ibadah, orangnya sangat zuhud, tetapi banyak meminta nasihat kepada Nabi, banyak minta petua kepada Rasulullah. Dan tiga di antara nasihat Nabi yang disampaikan kepada Abu Sar Al-Ghifari, ini yang saya ingin sampaikan, oleh karena nasihatnya Nabi bukan hanya ditujukan kepada Abu Sar, tetapi kepada kita semua umatnya, sehingga pesan ini mesti sampai kepada kita. Apa pesannya Jamaah Isya dan Tarawih, nasihatnya Nabi kepada Abu Sar? Yang pertama, dia katakan, wahai Abu Sar, jika engkau ingin selamat dunia dan akhirat, maka ittaqillah haitsuma kuntah. Itu satu. Yang kedua, wa atbi as-sayyi'atal hasanah tamhuha. Yang ketiga, wa khaliqun nas bi khuluqin hasanin. Jadi ada tiga Bapak Ibu sekalian yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak waktu yang saya ambil, sesuai dengan pesan di mimbar maksimal 20 menit.
Yang pertama, kata Rasulullah, kalau Abu Sar mau selamat, dan tentu pesan ini ditujukan kepada kita semua, maka yang harus dihadirkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, baik secara individual maupun secara kolektivitas, adalah ittaqillah haitsuma kuntah. Bertakwa kepada Allah kapan, di mana saja. Artinya nilai dan kualitas kebertakwaan yang kita miliki jangan dibatasi oleh ruang-ruang tertentu dan waktu-waktu tertentu. Pertanyaannya, adakah orang yang memiliki nilai dan kualitas ketakwaan terbatas di ruang-ruang tertentu dan waktu-waktu tertentu? Secara faktual bisa kita temukan di lapangan. Misalnya, ada orang ketika di masjid aromanya bau surga benaran, alim luar biasa, nuansa ketakwaan itu sangat menonjol, itu di ruang masjid. Tetapi ketika ia keluar dari masjid, ketika ia berhadapan dengan pertarungan kehidupan dunia yang begitu tidak menentu, begitu dahsyat, kadang-kadang nilai kebertakwaan tergerus sedikit demi sedikit, lalu kemudian akhirnya nuansa aroma surgawi di masjid mulai berganti aroma, terbatas di ruang tertentu. Adakah orang yang bertakwa di waktu-waktu tertentu saja, tetapi lalu kemudian di waktu yang lain lepas nilai ketakwaannya? Pada tataran realitas bisa kita temukan di lapangan. Ketika di bulan Ramadan, alhamdulillah, girah dan gairahnya untuk melakukan kebaikan, membumikan seluruh instrumen ibadah yang disyariatkan oleh Allah, itu begitu luar biasa terjaga. Tetapi begitu lewat Ramadan, mulai tergerus kembali sedikit demi sedikit. Misalnya salat berjamaah. Saya mau tanya Bapak Ibu, mana yang lebih banyak jamaahnya salat berjamaah di luar bulan suci Ramadan dan di dalam bulan suci Ramadan? Saya yakin dan percaya kita sepakat menjawab bahwa di dalam bulan Ramadan luar biasa. Seluruh masjid mengalami kepadatan yang luar biasa Bapak Ibu. Tetapi semangat ini kadang-kadang luntur, tergerus oleh karena stabilitas ketakwaan tidak terjaga dengan baik. Jangankan di luar bulan suci Ramadan, kadang-kadang di bulan Ramadan saja, ketika kita sudah memasuki pertengahan Ramadan, biasanya semua masjid mengalami kemajuan. Artinya safnya semakin maju ke depan. Di belakang sudah mulai agak bolong. Ini alhamdulillah di Masjid Raya Bukit Baruga ini padat luar biasa jemaahnya. Ya, padat. Tapi di tempat yang lain kadang-kadang di pertengahan Ramadan sudah mulai jemaahnya sebagian kena muntaber. Tahu muntaber Bapak Ibu? Mundur tanpa berita. Artinya sudah ada yang mundur tanpa berita, kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu, yang pertama, kalau kita mau jalani hidup dengan selamat dunia akhirat, pesannya Nabi kepada Abu Sar, dan tentu harus sampai kepada kita semua, ittaqillah haitsuma kuntah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi kepada Abu Sar, kalau mau selamat, wa'at bi sayyi'atul hasanah tamhuha. Iringi keburukan, tutupi kejelekan yang kita lakukan dengan banyak melakukan kebaikan. Supaya apa? Supaya keburukan, kejelekan itu bisa terhapus. Sadar atau tidak Bapak Ibu, kita semua ini bukan manusia yang steril dari dosa dan kesalahan. Atau ada bapak-bapak yang berani menjamin dirinya tidak pernah berbuat salah? Ayo. Tidak ada Pak. Saya tidak mampu menjamin diri saya bahwa saya tidak pernah berbuat hilaf dan salah. Sebab potensi untuk melakukan kehilapan dan kesalahan itu ada pada diri kita. Oleh karena itu Nabi ingatkan, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan kehilapan, ada keburukan, ada kejelekan yang kita perbuat dalam hidup ini, jangan berhenti di titik itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, tetapi coba ikuti dengan banyak melakukan kebaikan. Tujuannya apa? Agar supaya keburukan dan kejelekan itu bisa terhapus, tamhuha. Cuma kadang-kadang kita abai, seakan-akan kita tidak pernah melakukan kehilapan dan kesalahan.
Kadang-kadang kita abai seakan-akan diri kita steril dari dosa dan kesalahan. Prinsip ini Bapak dan Ibu harus dijauhi sejauh-jauhnya, sebab tidak kita akan mengalami penyesalan yang berkepanjangan. Harus ditutup segera dengan banyak beristighfar dan memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi lewat momentum Ramadan ini. Di pertengahan Ramadan ini kita sering dengar wa ausatuhu maghfirah. Pertengahan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Makanya mari segera kita lari sekencang-kencangnya sesuai dengan panggilan Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir, nasihat Nabi yang ketiga kepada Abu Sar ini penting. Wa khaliqun nas bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa ketika ingin menjaga stabilitas kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat kita, maka salah satu modal utama dan penting untuk kita hadirkan, baik secara individual maupun secara kolektivitas, adalah bagaimana kita mampu menjaga nilai-nilai etik dan moral dalam pergaulan. Ini kita kadang-kadang sedih bahwa nilai-nilai etika dan moral kadang-kadang sebahagian dari saudara-saudara kita mulai tidak mencerningkan perilakunya sebagai orang yang berakhlak. Dan memang tantangan untuk membina nilai-nilai etik dan moral ini mulai dari keluarga kita, anak-anak kita, itu memang sangat berat. Saya ambil satu contoh. Dulu waktu saya kecil, dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu kita semua sama. Kalau ada tamunya, saya punya orang tua datang di rumah, kalau saya lewat di depannya tamu Bapak Ibu, mama saya batu-batu sengaja. Saya tidak berani lagi lewat kedua kalinya, Pak. Bapak dan Ibu semua seperti itu, Pak. Saya yakin dan percaya. Tetapi pertanyaannya, sekarang ini anak-anak kita bagaimana Bapak Ibu? Saya lihat anak-anak kita sekarang sebahagian, tidak semuanya, kalau ada tamunya orang tua datang di rumah, bukan hanya lewat di depannya tamu, Pak. Tamu dikasih air panas, dia duluan habisi air panasnya tamu. Betul tidak? Pulang tamu, dia minta lagi uang. Pak, kasih ke Wanta 5 ca. Luar biasa, Pak. Kalau mamanya batu-batu sengaja, pengaruh iklan di televisi, dia masuk di kamar ambil obat, dia bawa keluar, dia bilang sama mamanya, "Mak, kalau batuk di komis aja langsung berhenti." Sekarang Pak patutuin anak-anak. Ini tantangan. Apalagi kalau sudah menginjak ke usia dewasa, berinteraksi di tengah-tengah kehidupan lingkungan yang serba ekstrim. Makanya Nabi mengingatkan Bapak Ibu sekalian, nilai etika dan moral ini penting, termasuk dalam hal bagaimana bertutur kata kepada orang yang kita temani berinteraksi. Kalau kita tidak bisa berkata dengan kata yang baik-baik, lebih bagus diam. Falyakul khairan, kata Nabi, berkatalah dengan kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata dengan yang baik, auliyasmud, lebih bagus diam. Diamnya orang yang tidak bisa mengendalikan tutur katanya menjadi tutur kata yang baik, itu sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Tapi sekarang kadang-kadang Masya Allah, biasa tutur kata yang baik disampaikan kepada orang, malah dia jawab dengan kata-kata yang menyakitkan, mengiris hati dan perasaan jawabannya, padahal kalimat yang indah dan menyejukkan kita sampaikan. Nah, oleh karena itu jemaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah, momentum Ramadan ini mesti kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Paling tidak ya menghadirkan, membumikan 3 nasihatnya Nabi yang disampaikan kepada Abu Sar, karena pesan ini bukan hanya kepada Abu Sar tetapi ditujukan kepada kita semua umatnya Nabi yang hidup di zaman ini dan zaman-zaman sesudahnya. Saya simpulkan, saya ulangi supaya lebih membekas. Yang pertama adalah ittaqillah haitsuma kuntah. Jagalah nilai dan kualitas ketakwaan kita kapan dan di mana saja berada. Jangan dibatasi oleh ruang-ruang tertentu dan waktu-waktu tertentu, tetapi konsisten menjaga kualitas kebertakwaan secara kontinuitas.
Yang kedua, wa'at bi sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan, ikuti kejelekan yang kita lakukan, sadar atau tidak, dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini, dengan harapan mudah-mudahan keburukan dan kejelekan itu bisa tertutupi di hadapan Allah. Dan yang terakhir adalah yang sangat penting dan tak kalah pentingnya adalah wa khaliqun nas bi khuluqin hasani. Jaga nilai-nilai etika dan moral dalam berinteraksi dengan sesama umat manusia. Karena insya Allah ketika nilai-nilai etika dan moral kita jadikan sebagai pakaian di dalam bergaul, maka saya yakin dan percaya kawan atau lawan pun insya Allah akan menaruh simpati kepada kita semua. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan untuk kita semua, sehingga kualitas kehidupan kita insya Allah mudah-mudahan lebih bagus hari ini dari hari kemarin, hari esok dan hari ini insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.